Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amira Lutfi dengan NIM 2301890. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan membagikan hasil analisis saya dari video Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Untuk yang kali ini, kita akan menganalisis materi manajemen pengelolaan usaha. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, lalu baru kita membahas manajemen pengelolaan usaha. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, uang, mesin, materi, dan metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen tidak hanya berlaku untuk organisasi biasa, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk organisasi nirlaba, pemerintah, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen juga merupakan fungsi kunci dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam suatu organisasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen tadi, kita masuk ke dalam fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen merupakan konsep dasar yang menggambarkan serangkaian kegiatan atau tugas yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen yang seringkali diidentifikasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi, mengevaluasi berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memilih strategi terbaik untuk mencapainya. Ini melibatkan identifikasi masalah, pengembangan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta menentukan langkah-langkah spesifik yang harus diambil. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian melibatkan peraturan atau pengaturan dan penataan sumber daya organisasi, termasuk manusia, keuangan, dan fisik, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penugasan tugas, pengelompokan tugas menjadi departemen atau divisi, serta pembagian tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Pengarahan atau leading mencakup pengarahan, memotivasi, dan mengarahkan individu atau tim dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan komunikasi efektif, pemecahan konflik, pengambilan keputusan, serta memotivasi karyawan untuk berkinerja tinggi. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi-fungsi manajemen ini seringkali dianggap sebagai siklus yang berkelanjutan, karena manajer terus-menerus melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menjaga kinerja organisasi tetap efektif dan efisien. Yang terakhir, kita akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Merupakan suatu bidang yang mencakup berbagai strategi, metode, dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja sebuah usaha atau perusahaan. Materi ini umumnya mencakup beberapa aspek penting yang berhubungan dengan manajemen: pengelolaan sumber daya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam analisis materi manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama, perencanaan bisnis. Ini mencakup penyusunan visi, misi, dan tujuan bisnis, serta strategi untuk mencapainya. Perencanaan ini dapat mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, serta analisis seperti SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Ini melibatkan struktur organisasi perusahaan, alokasi sumber daya, pembagian tugas,
dan pembentukan tim kerja. Pengorganisasian yang efektif memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, pengarahan atau pemimpinan. Berkaitan dengan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia. Termasuk dalam hal ini adalah motivasi karyawan, pengembangan keterampilan, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Yang keempat ada pengendalian. Ini mencakup pemantauan kinerja perusahaan, evaluasi terhadap pencapaian tujuan, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian juga melibatkan pengelolaan risiko, pengendalian biaya, dan evaluasi terhadap efisiensi operasional. Yang kelima, manajemen sumber daya. Ini mencakup manajemen sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset, manajemen likuiditas, dan pengembangan strategi yang penggunaan efisien sumber daya. Yang keenam ada inovasi dan perubahan. Di setiap pengelolaan usaha pasti dibutuhkan sebuah inovasi atau perubahan. Manajemen pengelolaan usaha juga perlu mempertimbangkan inovasi dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Hal ini mencakup adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan tren industri, serta kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Yang ketujuh, etika bisnis. Dalam konteks manajemen pengelolaan usaha, penting untuk memperhatikan aspek etika bisnis. Ini termasuk praktik bisnis yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap regulasi, dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Manajemen pengelolaan usaha juga melibatkan proses evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berkala dan pengembangan strategi untuk peningkatan berkelanjutan. Ini melibatkan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan, serta pembelajaran dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan usaha yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menambahkan bagaimana mengelola manajemen pengelolaan usaha yang baik. Manajemen pengelolaan usaha yang baik melibatkan berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus perencanaan efektif. Pengembangan atau mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, dan proyeksi pertumbuhan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa semua aspek bisnis selaras dan mendukung tujuan jangka panjang. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan cermat termasuk anggaran, pengawasan pengeluaran, dan proyeksi arus kas. Pastikan untuk selalu memiliki pemahaman yang baik tentang posisi keuangan usaha Anda. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif juga meliputi memberikan umpan balik yang konstruktif dan menjaga motivasi karyawan. Yang keempat, penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pemilihan dan penerapan sistem manajemen yang tepat sangat penting. Yang kelima, kontrol dan evaluasi. Memantau kinerja bisnis secara teratur melalui KPI, Key Performance Indicators, dan melakukan evaluasi berkala. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengadaptasi strategi bisnis sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Yang keenam, pengelolaan risiko. Mengidentifikasi risiko potensial dalam semua aspek bisnis dan mengembangkan strategi mitigasi untuk mengelola risiko tersebut. Ini termasuk risiko finansial, operasional, dan risiko pasar.
Yang ketujuh, kepemimpinan yang kuat. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menginspirasi dan memandu tim. Kepemimpinan yang efektif juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedelapan, orientasi pelanggan. Memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, serta berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kesembilan, pendekatan adaptif dan fleksibel. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dan operasi ketika diperlukan adalah kunci untuk bertahan dalam persaingan yang ketat. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu mengelola usaha dengan lebih baik, lebih efektif, dan memastikan bahwa usaha dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Sekian hasil video analisis saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.